Baik, bahasan kita hari ini yaitu terkait dengan data penelitian yang juga nanti akan dibahas tentang analisis statistik, yaitu untuk analisis regresi. Kita tahu bahwa di dalam penelitian gitu ya, yang terpenting itu adalah datanya gitu ya. Jadi yang diolah itu kan datanya gitu ya. Sehingga di sini kita perlu memahami data di dalam penelitian itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau secara pengertian yang dimaksud dengan data itu adalah gabungan antara variabel dan observasi. Kemarin kita sudah mengenal tentang variabel gitu ya. Nah, dari variabel yang ada, kita mencari data dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan observasi ya. Nah, sehingga dari observasi itu kita bisa mendapatkan data. Nah, syarat data yang baik itu seperti apa? Nah, syarat data yang baik itu harus memenuhi lima ini ya, 5 kriteria. Yang pertama yaitu objektif ya. Yang dimaksud objektif adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya. Jadi harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu representatif. Artinya representatif apa? Yaitu bisa mewakili apa dalam hal ini? Yaitu mewakili dari populasi yang diteliti gitu. Jadi dia bisa bisa merepresentasikan dari kondisi dari objek yang dia teliti gitu ya. Kemudian relevan. Nah, yang dimaksud dengan relevan itu adalah ada hubungan dengan persoalan. Jadi data yang kita peroleh itu ada hubungannya dengan persoalan gitu ya. Sehingga apa? Di sini alat ukur daripada ini ya, pencarian data atau biasa disebut dengan metode pengukuran variabel itu harus jelas gitu ya, valid gitu ya. Sehingga kalau nantinya Anda mencari data dengan kuesioner, yang harus Anda lakukan yang pertama apa? Kuesioner itu harus Anda lakukan uji validitas ya, uji validitas dan reliabilitasnya. Jadi uji validitas dan reliabilitas di sini untuk apa? Untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan oleh ini ya, yang digunakan dalam mencari data gitu ya, yang diobservasinya untuk mengukur variabel itu memang ada hubungannya dengan persoalan yang kita teliti. Nah, kemudian yang keempat datanya harus up to date gitu ya, tepat waktu gitu ya. Jadi datanya itu jangan sampai kita meneliti hari ini kita memakai data yang 3 tahun 4 tahun yang lalu ya, itu tidak up to date seperti itu. Nah, sehingga apa? Kalau tidak up to date, tentunya tidak akan bisa menggambarkan kondisi yang ada pada saat ini. Sehingga apa? Hasil penelitian itu berarti menggambarkan ya kondisi 3 tahun yang lalu. Nah, untuk apa? Padahal sebenarnya tujuan daripada penelitian itu sendiri apa? Tujuan daripada penelitian itu yaitu nantinya untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian sampling errornya kecil gitu ya. Jadi di sini kesalahan atau error dalam menentukan sampel itu kecil gitu ya. Jadi inilah 5 syarat data yang baik gitu ya. Objektif, representatif, relevan, up to date, dan sampling errornya kecil. Kemudian kalau kita lihat dari jenisnya, jenis-jenis data ya, kalau dilihat dari sifatnya gitu ya, data itu ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, yang dimaksud dengan data kualitatif apa? Nah, data kualitatif ini menunjukkan jenis atau kualitas. Contohnya apa? Bagus, cantik, murah, mahal ya, dalam pendidikan itu adalah data kualitatif ya. Nah, sedangkan data kuantitatif, kalau data kuantitatif itu memiliki ukuran atau jumlah ya. Jadi dia punya ukuran atau jumlah. Dibedakan atas data diskrit dan data kontinu ya. Data diskrit misalkan nih ini ya, tidak ada pecahannya gitu ya kalau data diskrit. Nah, kalau data kontinu itu ada pecahannya gitu ya. Jadi menurut sifatnya data ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau dilihat dari sumber data gitu ya,
data itu berasal dari mana? Data itu ada data primer dan data sekunder. Data primer ini data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, jadi hasil dari survei ya. Kemudian kalau data sekunder ini dia mengumpulkan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain gitu ya. Jadi kalau Anda nanti penelitiannya itu dengan menggunakan kuesioner, Anda langsung ke responden, berarti data Anda adalah data primer gitu ya. Tapi kalau data Anda nantinya misalkan nih yang meneliti di bagian keuangan ya, meneliti di topik tentang finance ya, meneliti di Bursa Efek Indonesia ya, data-data keuangan perusahaan go public. Nah, itu kan berarti data itu sudah diinformasikan oleh pihak lain, yaitu oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, itu kita sebut sebagai data sekunder ya. Itulah perbedaan antara data primer dan data sekunder. Intinya kalau primer itu Anda mencari data langsung kepada sumber data ya atau responden gitu ya. Kemudian kalau data sekunder itu adalah Anda mencari sumber datanya adalah data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain. Nah, yang ketiga gitu ya, data itu dibedakan atas waktu pengumpulannya. Nah, kalau dilihat dari waktu mengumpulkan datanya, data itu dibedakan atas data cross section, data time series, dan data panel gitu ya. Nah, apa itu? Yaitu data cross section itu kalau dikumpulkannya pada satu waktu tertentu. Jadi di sini data untuk berbagai aspek yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Misalkan nih, Anda meneliti tentang kinerja karyawan gitu ya. Itu kan Anda akan mencari datanya, Anda menyebarkan kuesioner pada satu waktu ke sejumlah responden Anda gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan data cross section. Nah, kemudian data yang kedua adalah data time series. Data time series ini dikumpulkannya dari waktu ke waktu. Namun terbatas pada aspek tertentu yang spesifik. Jadi hanya satu aspek aja, jadi satu variabel aja gitu ya. Kemudian kalau data panel ini beberapa aspek gitu ya. Jadi data beberapa aspek yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, respondennya tetap gitu ya. Jadi seringkali penelitian gitu ya kalau di finance ya banyak kan menggunakan data data panel biasanya. Nah, dengan menggunakan data panel gitu ya, minimal 5 tahun biasanya ya. Namun yang perlu diingat oleh peneliti finance ya, bahwa data panel atau data yang biasa berasal dari data sekunder ya, ini biasanya sedikit terkendala terkait dengan normalitas data biasanya ya. Nah, kalau sudah terkendala dengan normalitas data, biasanya si peneliti akan melakukan transformasi data gitu ya. Nah, kemudian nilai ini ya penyimpangan gitu ya atau data yang tidak lengkap ketika Anda menggunakan data panel di keuangan itu ya. Itu kalau menurut HER itu maksimal 15% gitu ya. Jadi 15% dari ini ya, dari data panelnya itu harus tersedia gitu ya. Jadi misalkan nih data 10 tahun gitu ya. Data 10 tahun berarti kalau 15% dari 10 tahun itu kan satu ya, maksimal dua ya. Jadi paling banyak kosongnya dua gitu ya. Paling banyak kosongnya dua. Nah, kalau data Anda 5 tahun gitu, itu berarti kalau bicara 15% gitu ya, 5 tahun untuk 10%-nya kan satu ya. 15% 1, tidak bisa bulatkan 2, 1. Jadi dari 5 tahun mungkin ada data yang kosong itu maksimalnya satu untuk satu sampelnya. Seperti itu ketika Anda menggunakan data panel ya. Jadi kalau memang ada data yang tidak lengkap untuk satu sampel gitu ya, Anda bisa pakai bukunya HER ya bahwa ini ya, miss datanya maksimal sampai dengan 15% itu masih bisa dipakai sebagai ini ya, sampel penelitian gitu ya.
Nah, kemudian ini ya, berikutnya kita akan melihat skala pengukurannya gitu ya. Setelah kita mengetahui berbagai hal tentang ini ya, jenis data tadi, tentunya yang terpenting adalah skala pengukuran data gitu ya. Sehingga data yang kita ukur itu tepat. Nah, kita mengenal skala pengukuran itu ada 4 ya, yaitu skala nominal, skala ordinal, kemudian skala interval, dan skala rasio ya. Jadi ini lebih jelas lagi ada di slide berikutnya ya. Nah, ini skala data penelitian ya. Skala data yang pertama itu adalah skala nominal ya. Skala data yang paling rendah itu adalah nominal dan yang paling tinggi itu adalah rasio. Nah, skala data nominal itu apa? Ya. Skala data nominal ya, ini merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Nah, skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Ya, jadi ini hanya untuk kategori. Misalnya digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Nah, pada skala nominal ini, seorang peneliti akan mengelompokkan objek, baik individu ataupun kelompok ke dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Kemudian angka yang diberikan kepada objek hanya memiliki arti sebagai label atau pembeda saja dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan. Jadi misalkan di sini dicontohkan jenis kelamin, nama kota, agama gitu ya. Jadi secara lebih detail contohnya ada di slide yang berikut, di PowerPoint yang berikutnya ya. Jadi contohnya ini misalkan jenis kelamin itu bisa bedakan laki-laki dan perempuan gitu ya. Artinya apa di sini? Hasil pengukuran itu tidak memiliki tingkatan tertentu. Ya. Artinya laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan atau sebaliknya. Nah, biasanya dalam sebuah penelitian ini disimbolkan dengan angka 0 dan 1 gitu ya, menjadi variabel dummy biasanya. Nah, contoh berikutnya apa? Contoh berikutnya misalkan nama kota lahir ya, nama-nama kota. Hal ini hanya untuk pembeda saja. Tidak menunjukkan tingkatan tertentu. Dengan kata lain, orang yang lahir di Bandung bukan berarti lebih baik dari yang lahir di kota yang lainnya gitu ya. Contoh yang ketiga, ini agama. Ada beberapa ini ya kita kenal ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik ya. Jadi ini sifatnya hanya membedakan agamanya saja, keyakinannya. Tidak berarti agama yang satu lebih baik dari agama yang lainnya ya. Itu untuk skala data nominal ya. Kemudian berikutnya skala data yang berikutnya adalah skala data ordinal ya. Skala data ordinal apa? Yaitu merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jadi kalau nominal tadi ini ya nggak ada peringkatnya, kalau ini sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak harus sama. Skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada nominal karena skalanya tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi juga menunjukkan peringkatnya. Nah, di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dan tingkat rendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya. Contohnya misalkan sikap seseorang terhadap suatu pernyataan ya, jadi dari mulai sangat tidak setuju menjadi sampai dengan sangat setuju. Nah, contoh yang lebih spesifik ya. Ini contoh yang lebih spesifik untuk skala ordinal ya. Terhadap penyataan sikap
Dari sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, sangat tidak setuju ya. Pada variabel sikap ini dari sangat setuju ke sangat tidak setuju, ini menunjukkan kategori dan memiliki tingkatan ya. Di dalam sebuah penelitian, kategori tersebut bisa disimbolkan dengan angka 1 sampai 5. Nanti yang akan Anda kenal dengan istilah skala Likert ya. Jadi mulai skala 1 sampai dengan skala 5. Ya, biasanya ini penelitian-penelitian di bidang manajemen ya, banyak menggunakan skala data ordinal ini. Contoh kedua misalnya dalam variabel nilai huruf mutu pada perkuliahan yaitu A, B, C, D, E ya, bahwa nilai A yang lebih besar dari B gitu ya, atau tingkatannya nilai A itu lebih tinggi dibanding nilai B, C, D, dan juga nilai B pasti tingkatannya lebih tinggi dibanding C, D, dan E ya. Jadi ini skala ordinal. Kalau skala ordinal itu sudah mengenal tingkatan ya. Kemudian berikutnya skala data berikutnya adalah skala data interval ya. Skala data interval apa? Skala data interval ini merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan, jarak, atau interval antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai nol mutlak gitu ya untuk interval ini. Nah, skala interval ini bisa dikatakan berada di atas skala ordinal. Jadi dia tingkatannya berada di atasnya skala ordinal dan nominal. Besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Besar interval ini bisa juga ditambah atau dikurangi. Ya. Contohnya suhu ruangan gitu ya. Jadi contoh yang lebih spesifik ada di file berikutnya ya. Nah, ini contoh untuk skala data interval. Contoh yang paling umum itu adalah suhu. Misalkan suatu ruangan ini memiliki suhu 0 derajat. Ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Ya. Angka 0 derajat di sini merupakan suhu. Ya. Hal ini dikarenakan pada skala interval 0 bukanlah nilai yang mutlak gitu ya. Nah, contoh kedua pukul 00.00 bukan berarti kosong tidak ada waktunya ya, tapi itu sama dengan pukul 12.00 malam gitu ya. Jadi ini adalah skala interval. Kemudian yang terakhir, skala data yang tertinggi adalah skala data rasio ya. Skala data rasio. Nah, skala data rasio itu ya, itu apa? Yaitu skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Jadi bisa dibandingkan kalau sudah skala data rasio. Nah, kalau data-data keuangan, masuknya skala apa? Skala data rasio. Nah, skala rasio ini merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki nilai nol yang mutlak. Nilai nol mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Ya. Contohnya tinggi badan orang, gitu ya. Misalkan Tono 190, Evi 175. Sudah pasti di sini Tono lebih tinggi dibanding Evi sebesar 15 cm. Gitu. Atau di sini misalkan ada contoh yang lainnya untuk skala rasio ya. Misalkan tentang nilai ujian mahasiswa gitu ya, nilai ujian yang satu dapat 50, yang satu dapat 100 ya, bisa dikatakan bahwa yang dapat 100 itu nilainya 2 kali dari yang dapat 50. Nah, kalau di data keuangan misalkan data ROA, data ROE, data net profit margin, data Tobin-Skew ya, itu kan nilainya mutlak ya di situ. Itu kategorinya termasuk apa? Yaitu termasuk dalam kategori skala data rasio ya. Jadi di sini skala data, Anda sudah mengenal skala data, 4 skala data ya, dari mulai skala data nominal,
ordinal, interval, sama rasio. Nah, kemudian kalau Anda sudah mengenal skala data, tentang data ya, jadi penelitian itu selanjutnya kalau sudah ini ya, dapat datanya gitu ya, Anda nanti menentukan skala datanya apa, baru kemudian kita analisis kan, kita analisis dengan menggunakan statistik. Nah, di dalam analisis statistik kita mengenal dua macam ya, yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik gitu ya. Nah, yang menggunakan statistik parametrik itu apa? Yaitu di sini asumsinya adalah datanya harus normal. Jadi distribusi datanya harus normal, variannya sama, skalanya skala interval atau rasio gitu ya. Skala interval atau rasio. Kemudian skala untuk statistik non parametrik ya, itu datanya tidak normal ya, varian tidak sama, skalanya nominal atau ordinal ya, sampelnya atau jumlah datanya biasanya kurang dari 30, tapi kalau lebih dari 30 kita menggunakan statistik yang parametrik. Jadi ada ini ya, kadang-kala timbul pertanyaan di mahasiswa, berapa sih minimal data agar bisa menggunakan alat analisis regresi? Kan pasti secara statistik dijawab 30 gitu ya. Sebenarnya di bawah 30 pun bisa digunakan ya, kalau memang populasi yang tersedia di bawah 30 itu pun sebenarnya bisa gitu ya. Ketika apa datanya data normal, datanya bisa normal gitu. Tapi biasanya seiring untuk mengatasi normalitas data ya, itu biasanya datanya tambah semakin besar atau semakin ini ya, banyak datanya biasanya akan cenderung terbebas ke ini ya, normalitas. Nah, apa itu sebenarnya kok harus dipenuhi ya? Berikutnya akan kita bahas yaitu terkait dengan regresi linier gitu ya. Jadi regresi linier kita kenal itu ada dua, bisa linier berganda atau regresi linier sederhana. Yang dimaksud dengan regresi linier sederhana itu kalau variabel independennya hanya satu gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti persamaannya hanya sampai dengan di beta 1 x1, mohon maaf ini salah ketik ya. Jadi beta 1 x1 plus E gitu ya. Nah, kalau x-nya lebih dari 1 gitu ya, maka kita akan menggunakan regresi linier berganda ya. Y kita sebut dengan variabel terikat atau ini ya, variabel dependent. X ini kita sebut dengan variabel bebas atau variabel independen ya. Nah, di dalam mode regresi berganda gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih ini ya regresi linier berganda ya? Regresi linier berganda adalah mode regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor, atau biasa disebut dengan multiple linear regression. Nah, kemudian ini ya skala data yang ini ya, pada dasarnya regresi linier berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio, serta dapat lebih dari satu prediktor, tidak menutup kemungkinan digunakannya data dummy pada periode bebas, yaitu pada regresi linier dengan dummy. Nah, regresi linier dengan dummy itu biasanya untuk membedakan ya, jadi misalkan ini Anda meneliti pada suatu kawasan gitu, untuk respondennya ada laki-laki sama perempuan, apakah tanggapan antara laki-laki sama perempuan itu sama atau beda gitu ya, itu Anda bisa gunakan variabel dummy. Nah, syarat untuk menggunakan regresi linier ini adalah dengan menggunakan asumsi klasik ya, yang biasa dikenal dengan asumsi klasik ya, agar model prediksi yang dihasilkan ini bisa bersifat blue based linear unbiased estimation. Jadi agar model regresinya itu
terbebas dari bias, maka datanya ini ya harus memenuhi, atau data dan modelnya harus memenuhi uji asumsi klasik. Meliputi interval atau rasio, linearitas, normalitas, non-outlier, homogedasitas, non-multikolonialitas, dan non-autokorelasi. Ya, jadi ini uji untuk asumsi klasiknya. Nah, alat analisisnya itu banyak ya, bisa digunakan salah satu, bisa SPSS, FUSE, bisa PLS, bisa Stata, Minitab, SPSS Amos, Excel, dan software komputasi lainnya. Banyak software untuk mengolah dari data ini ya, model daripada regresi ini. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang ini ya, asumsi klasik itu sendiri ya. Jadi asumsi klasik yang pertama yaitu tentang non-outlier ya. Outlier disebut dengan data pencilan atau data yang nilainya ekstrim atau lain daripada yang lainnya. Batasan outlier atau tidak bisa ini dilihat dari nilai absolut ini student residual. Jika absolute student residual di atas 3, ada yang ini ya menggunakan angka 2,5 juga, ada yang menggunakan 3, maka sampel atau observasi yang dimaksud menjadi outlier ya. Outlier data dihapus untuk analisis selanjutnya. Jadi data outlier ini biasanya itu akan mengganggu uji normalitas data, sedangkan syarat dari pengujian regresi itu datanya harus normal gitu ya. Data outlier ini biasa terjadi pada data-data penelitian di finance ya, di keuangan ya, terutama di Bursa Efek Indonesia. Kalau Anda menggunakan data-data keuangan, ini pasti muncul data outlier ya. Jadi data outlier itu yang menyimpang jauh dari rata-rata. Nah, secara global seperti itu. Jadi cara singkatnya bahwa dia terlalu jauh penyimpangannya dari rata-rata ya. Jadi kalau mencari yang outlier yang seperti itu, jadi biasa disebut dengan data pencilan ya, harus diapakan data pencilan itu? Data pencilan itu harus dikeluarkan gitu ya, dikeluarkan agar tidak mengganggu normalitas data gitu ya. Nah, normalitas residual yaitu beda antara Y dengan Y prediksi. Y adalah variabel terikat, sedangkan Y prediksi ini adalah Y hasil persamaan regresi yang dibuat, sehingga residual dibangun dengan rumus Y min Y prediksi. Nah, asumsi normalitas pada regresi linear adalah pada residualnya, bukan pada data per variabelnya. Jadi yang diukur normalitasnya itu adalah data residualnya. Nah, uji asumsi normalitas regresi linear dapat diuji dengan berbagai metode ya. Uji normalitas misalkan Shapiro-Wilk ini ya, Lilliefors atau ini ya Kolmogorov-Smirnov ya, Anderson-Darling. Jadi banyak untuk menguji normalitas ya, atau dengan skewness kurtosis test ya. Jadi biasanya peneliti ini kalau diuji dengan satu metode pengujian normalitas itu tidak normal, akan menggunakan uji normalitas yang lainnya, karena bisa jadi dengan menggunakan uji normalitas yang lainnya gitu ya, data itu bisa normal gitu ya. Jadi nanti kalau Anda olah data gitu ya, datanya tidak normal, jangan terburu-buru untuk melakukan transformasi data ya. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah dicoba dengan metode pengujian normalitas yang lainnya. Jika mentok untuk uji normalitas yang lainnya ternyata datanya tetap tidak normal, lihat adakah data outliernya gitu ya. Nah, outliernya dilihat. Nah, data outlier silahkan dihapus ya. Data outliernya akan dihapus. Nah, menghapus data outlier ini juga merupakan salah satu metode transformasi data ya.
Atau Anda bisa menggunakan metode transformasi data yang tersedia di dalam SPSS ya. Jadi dengan mencari nilai Z-nya yang di atas nilai 2,5 nanti dihapuskan ya. Jadi yang tadi disampaikan di metode menghilangkan outlier tadi ya. Itu untuk uji normalitas. Kemudian uji yang asumsi klasik berikutnya itu adalah uji multikolinearitas ya. Uji multikolinearitas apa? Yaitu keadaan di mana terdapat interkoneksi atau korelasi kuat antar variabel bebas di dalam model. Dinyatakan ada interkorelasi jika korelasi antar variabel bebas di dalam model regresi linear berganda di atas 0,8 ya. Beberapa pakar menggunakan batasan lebih dari 0,9. Bahkan ada yang menggunakan angka 0,6 ya. Jadi tergantung nanti rujukan yang Anda pakai ini ya, bukunya siapa gitu ya. Nah, ini untuk uji non multikolinearitas. Jadi nanti Anda bisa ini ya, dilihat, kemudian menggunakan atau dengan menggunakan nilai varian influencing factor VIF dan tolerans ya. Dikatakan ada multikolinearitas jika nilai VIF itu di atas 10 dan atau nilai toleransnya di bawah 0,01 gitu ya. Jadi nilai VIF-nya harus berada di bawah 10 gitu ya, dan tolerannya harus di bawah 0,01. Ini untuk uji multikolinearitas. Kemudian uji berikutnya adalah uji homokedastisitas. Uji homokedastisitas ini adalah sebuah kondisi di mana varian dari error ini bersifat konstan atau tetap. Dengan kata lain bahwa varian dari error ini bersifat identik untuk setiap pengamatan. Kebalikan dari homokedastisitas ini adalah heterokedastisitas. Model regresi linear berganda yang baik itu model yang bebas dari kondisi heterokedastisitas. Jadi harus memenuhi uji homokedastisitas. Untuk menguji homokedastisitas di sini digunakan uji Gletser, uji Pak ya, uji West-Perman ya, dan masih banyak uji lainnya yang tentunya sudah dibahas pada artikel uji heterokedastisitas. Nah, ini untuk uji yang berikutnya. Nah, uji yang terakhir itu adalah uji non-autokorelasi. Nah, uji non-autokorelasi ya, ini kan nggak boleh, autokorelasi tidak boleh ini ya, ada korelasi di antara variabel yang independen ya. Jadi atau variabel independen di ini ya, korelasi antar waktunya gitu ya. Nah, kalau kita lihat pengertiannya ya, bahwa autokorelasi diartikan terdapat korelasi antar waktu, sehingga bisa diartikan dengan mudah bahwa autokorelasi ini sering terjadi pada regresi linear berganda ya, yang datanya gitu ya terkoneksi antar waktu, sehingga apa? Kalau datanya time series atau runtun waktu gitu ya, berarti jenis data yang ini ya, data panel ya di sini ya, dari data time series atau data panel gitu ya. Di sini Anda harus terbebas dari uji autokorelasi gitu ya. Jadi harus memenuhi non autokorelasi. Nah, ini jarang sekali terjadi pada data cross section. Sehingga apa? Pada penelitian yang menggunakan data cross section biasanya tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Ya. Pengujian autokorelasi ini biasa menggunakan Darwin-Watson dan juga bisa menggunakan Rantes ya. Dengan batas ya, itu ada rumusnya gitu ya untuk mencari nilai
DW ya, DW dan DU. Jadi di sini nanti untuk uji autokorelasi yang harus Anda ingat di sini bahwa uji autokorelasi itu hanya pada data same series dan ini data panel ya. Kenapa kalau data cross section kok tidak gitu loh? Karena uji autokorelasi itu untuk menguji ya variabel ya atau data variabel terkait dengan apa? Keterkaitan atau korelasi antar waktu. Dan kalau data cross section itu kan hanya data yang dikumpulkan pada satu waktu gitu ya. Jadi karena pada satu waktu sehingga tidak perlu dilakukan uji autokorelasi gitu ya. Nah, kemudian nanti di dalam tesis Anda ya, ketika analisa data ya, ketika analisa data yang harus Anda lakukan gitu ya. Ini nanti yang pertama Anda harus melakukan kalau berupa kuesioner ya, data ini biasanya penelitian SDM ya, pemasaran gitu ya, atau pendidikan ya, harus Anda lakukan apa dulu? Uji validitas dan uji reliabilitas data. Tetapi kalau Anda di penelitian finance gitu ya, yang menggunakan data-data sekunder gitu, Anda tidak perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas data. Nah, analisa data ya, nanti jangan lupa yang pertama harus Anda sajikan statistik deskriptifnya ya. Yang sering kali terlewat mahasiswa itu tidak menyajikan statistik deskriptifnya ya, gambaran datanya. Baru melakukan uji asumsi klasik ya, baru berikutnya adalah regresi linier ya. Nah, regresi linier berganda gitu ya. Itu yang harus Anda lakukan yang pertama adalah melakukan uji kelayakan model, kemudian menguji hipotesisnya, kemudian menguji determinasinya. Ya, jadi jangan kebalik. Mungkin nanti ketika Anda sudah tesis, silahkan dibuka kembali ya matrikulasi statistiknya ini. Tolong nanti di urutan analisis data silahkan Anda menyesuaikan seperti ini biar nggak terbalik-balik. Nah, itu mungkin untuk ini ya terkait dengan presentasi hari ini ya terkait dengan data penelitian gitu ya yang nanti akan Anda gunakan sebagai bekal untuk menyusun proposal tesis Anda. Berikutnya nanti terkait dengan bagaimana melakukan uji data yang telah kita kumpulkan nanti akan saya ini ya presentasikan di pertemuan berikutnya yaitu terkait dengan pengujian data dengan menggunakan SPSS ya. Oke.